wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Intan Widianingsih. Di sini saya akan membahas SKU tentang dapat menjelaskan sejarah Pramuka dunia dan Indonesia. Sejarah Pramuka dunia. Sejarah Pramuka atau Kepanduan Dunia dimulai pada tahun 1901. Badan POWA menulis buku berjudul Aids to Counting. Buku tersebut berisi pedoman untuk memandu yang dipakai di sekolah laki-laki di Inggris pada tahun 1908. Badan POWA menulis sebuah buku berjudul Scouting for Boy adalah pengalamannya, buku yang sangat populer di Inggris. Kemudian menyebar ke berbagai negara pada tahun yang sama. Badan POWA mendirikan sebuah organisasi kepanduan untuk anak laki-laki yang disebut Boy Scout. Organisasi Pramuka. Pada tahun 1912, Badan POWA bersama adiknya yang bernama Agnes mendirikan organisasi kepanduan untuk wanita yang bernama Girl Guides. Organisasi tersebut dipimpin oleh Agnes dan istri Badan POWA. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1916, mendirikan Pramuka untuk usia siaga dengan nama Cub atau Anak Serigala pada tahun 1918. Kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditunjukkan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Pedoman dengan buku The Jungle Book karya Rudyard Kipling. Buku tersebut berisi tentang Mowgli, si anak serigala yang sangat perempuan, tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympus Hall, London. Kegiatan Jambore dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Badan POWA dinobatkan sebagai Bapak Pandu Seni Dunia atau Bapak Pramuka Sedunia. Sejarah Pramuka di Indonesia dikenal dengan 3. Ada waktu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan di era kemerdekaan. Yang pertama kita akan bahas penjajahan Belanda. Pramuka pada masa penjajahan Belanda. Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda sering dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan Pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930, dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Tahun 1936 berubah nama menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Melakukan kegiatan Perkino adalah Perkemahan Kepanduan Indonesia (OMOM). Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Pramuka pada masa penjajahan Jepang. Kegiatan dan unsur-unsur pramuka atau kepanduan di Indonesia dilarang. Banyak tokoh-tokoh masuk ke badan bentukan Jepang seperti Seidan, Petak, Keiwon, dan Jepang menganggap kegiatan pramuka di Indonesia dapat memicu persatuan dan kesatuan rakyat. Walaupun demikian, dengan tekad yang kuat, para pemuda menjalankan kegiatan Perkino II untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk melawan Jepang. Pramuka pada masa setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo dan yang menjadi wadah kepanduan di seluruh dunia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat, sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.